Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Komputerisasi Akuntansi yang bertemakan tantangan di dunia kerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Antik Ramadayanti. Saya yang akan memandu jalannya webinar pagi ini selama 1 jam ke depan. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu lebih dari 94 peserta yang sudah mendaftar dan bergabung di webinar pagi ini. Di Antum, ada juga Bapak Marsani, MSI, selaku Dekan FTI, dan Pak Sudadi, MSI, Kepala Sekretariat Rektorat. Selamat pagi, Pak. Dan ada juga Ibu Dewi Komalasari yang sudah bergabung sebagai pemateri kita pagi ini. Oke, sebelum memulai acara, saya akan menginformasikan terlebih dahulu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam webinar pagi ini. Yang pertama, untuk fitur audio, silakan dinonaktifkan terlebih dahulu bagi yang belum. Untuk fitur videonya, silakan diaktifkan. Diaktifkan dulu ya semuanya. Dan yang kedua, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa ketikkan nama ya. Dan pertanyaannya akan saya sampaikan nanti di akhir setelah pemateri selesai memberikan materi. Yang ketiga, ada untuk 3 pertanyaan terbaik akan ada reward dari panitia ya. Kurang lebih begitu yang aturan webinar ini. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Christian Nika Gunawijaya selaku Ketua Himaka. Mas Christian, silakan. Ya, terima kasih Antik atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan juga narasumber yang saya hormati, juga seluruh peserta webinar yang saya kasihi. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur dulu kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya webinar ini dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mensukseskan webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang diadakan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita yang baik di kedepannya. Itu saja dari saya, semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Niko ya. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Komputerisasi Akuntansi, yaitu yang terhormat Bapak Suwandi SMM. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator Antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dewi Komalasari AMD selaku Kepala Accounting di PT Alfa Cabang Plumbon. Ya, hari ini hari yang paling berbahagia karena pada hari ini kami dari Prodi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Catur Cendekia mengadakan webinar dengan tema Tantangan Dunia Kerja yang akan disampaikan oleh salah satu alumni dari UCIC ya, Ibu Dewi Komalasari MD. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi niat baik kita akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Marsani Asfi selaku Dekan FTI, Bapak Sudadi Pranata, Kepala Sekretariat Rektorat yang sudah gabung dalam acara ini, Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang sudah dapat gabung pada kesempatan pagi ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ilmu yang diberikan oleh Ibu Dewi Komalasari dapat kita terima dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas CIC yang sudah hadir hari ini dan juga sudah memberikan saya kesempatan ya untuk menjadi pemateri hari ini.
Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dewi Komalasari. Kebetulan saya alumni CIC tahun 2008. Sekolah tinggi, masih suka. Oke, saya saat ini bekerja di PT Sumber Avari Koordinator CES. Sepertinya ya. Ke materinya, Mbak Anti. Oke. Materinya itu kita mulai itu tantangan dunia kerja ya. Temanya. Pastinya teman-teman begitu lulus CIC ini pasti memimpikan dan mengidam-ngidam di sebuah perusahaan yang bonafit, memperoleh gaji ataupun tunjangan yang mempunyai bekerja, tapi pada kenyataannya untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, berikut ini poin-poin tentang tantangan dunia kerja. Yang pertama itu mampu bekerja secara tim. Kita dituntut untuk mampu bekerja secara tim ya, teman-teman. Walaupun memang pada dasarnya tiap personil itu akan mempunyai job desk masing-masing. Job desk masing-masing. Si A pekerjaannya seperti ini, si B pekerjaannya seperti ini. Tapi walaupun tiap orang mempunyai job desk masing-masing, tapi kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan tim untuk mendapatkan atau untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Jadi kita bahu-membahu, berusaha membahu-membahu untuk mencapai target yang diinginkan. Oke, yang kedua itu harus berhadapan dengan deadline. Dalam tiap perusahaan itu akan ada deadline. Dan tiap orang, tiap departemen itu akan diberikan deadline atau target. Targetnya itu masing-masing berbeda ya, tergantung departemennya. Mereka bekerja di bidang apa, di departemen apa. Contohnya misalkan saya ya, saya itu bekerja di perusahaan retail dan kebetulan departemen accounting franchise. Deadline saya itu pertama itu saya harus bisa memberikan report yang terbaik untuk franchisee atau owner pihak ketiga yang bekerja dengan perusahaan kami yaitu tim PT Alvaria Sumber Alvaria Trijaya atau biasa dikenal dengan Alfamart. Itu. Yang ketiga itu yang update terhadap sesuatu yang berkaitan bidang pekerjaan kita. Jadi kita pada saat kita sudah diterima bekerja, kita jangan berpuas diri gitu loh dengan apa yang kita punya. Kita harus tetap update terhadap sesuatu perubahan di departemen tempat kita bekerja. Karena kalau kita tidak update, tidak mengetahui hal-hal yang terbaru atau informasi-informasi terbaru, maka kita akan tergantikan atau tergilas dengan karyawan yang baru. Harus belajar dan update gitu. Terutama kalau kita mau kenaikan jabatan ya. Oke, yang keempat itu dituntut untuk konsisten. Jadi kita bekerja itu dituntut untuk konsisten, untuk memberikan hasil yang konsisten itu dalam artian tetap. Jadi report atau hasil yang kita berikan itu harus konsisten. Bulan ini kita memberikan report yang bagus hasil. Nah, bulan berikutnya, bulan depannya lagi, nah itu harus konsisten, tetap minimal tetap, kalau bisa lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, yang kelima itu bisa mengatur kondisi hati dan pekerjaan. Dalam artian, jadi kita dalam bekerja itu jangan sesuai dengan mood ya. Jadi kita harus membuat suasana hati kita itu merasa enjoy, merasa bahagia, merasa ceria ya. Supaya kita pada saat mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak merasa terbebani. Jadi merasa bahwa pekerjaan itu merupakan bagian hidup kita sendiri gitu. Oke, tadi itu poin-poinnya tentang tantangan dunia kerja. Nah, bagaimana sih kita dalam menghadapi tantangan itu? 5 poin yang tadi ya. Nah, ini di bawah ini ada tips menghadapi tantangan dunia kerja.
Yang pertama itu membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Dalam artian kita itu kan bekerja dalam tim. Jadi kita harus bisa membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Jangan sampai antar rekan kerja terutama dalam satu departemen kita musuhan atau selek atau ada saling egois gitu, saling bermusuhan, itu jangan kalau bisa. Jadi kita harus lebih lebih aware, lebih care gitu tuh terhadap rekan kerja. Terus kalau bisa lebih toleransi, jangan melulu mengepentingkan ego kita. Yang kedua itu membuat list pekerjaan sesuai dengan urutan target deadline kita. Yang tadi jelaskan di atas itu bahwa kita harus berhadapan dengan deadline. Nah, untuk mencapai target atau deadline tersebut kita harus membuat list pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan mana saja urutannya yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, targetnya kapan, harus dikirim tanggal berapa, kita dahulukan. Kalau misalkan report A atau report laba rugi kita harus dikirim tanggal 3. Maka kita harus mengutamakan report laba rugi tersebut agar tanggal 3 itu kita bisa mengirimkannya. Dan itu hasilnya harus bagus. Nah, yang ketiga selanjutnya jangan mudah berpuas diri. Selalu bertanya dan belajar dengan, jadi dalam artian kita jangan pintar nih, saya sudah bisa kerjakan itu sudah bagus. Belum tentu ada, karena kan yang menilai itu kan rekan kerja dan atasan. Jadi bisa mungkin kita jangan berpuas diri dan harus selalu belajar ke rekan kerja terutama yang senior. Bagaimana nih kira-kira report saya ada kekurangan tidak? Kalau memang ada kekurangan, seperti apa perbaikannya begitu. Nah, yang keempat itu belajar untuk memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Tuh, jelaskan. Jadi di rumah kita sedang bertengkar dengan pacar atau suami atau saudara. Nah, pada saat kita berangkat ke kantor itu diusahakan itu masalah yang ada di rumah jangan dibawa ke kantor. Karena kalau misalkan masalah yang di rumah kita dibawa ke kantor, yang ada nanti pekerjaan kita akan ujungnya akan marah untuk diri kita, untuk pribadi kita, untuk pekerjaan kita juga, untuk jenjang karir kita ke depan juga kurang baik. Oke, next, Mbak. Nah, berikut ini tantangan setelah kita bekerja. Dalam artian bekerja pastikan setelah kita bergabung dengan suatu perusahaan pasti ada tantangan tertentu. Karena dalam bekerja itu tidak seindah apa kita impikan. Nah, tantangannya itu yang pertama, atasan yang galak. Pastikan kita kalau bekerja itu menginginkan bahwa kita mendapatkan bos atau ternyata nggak semua atasan itu artian nggak sabaran. Nah, yang kedua harapan. Ada saja rekan kerja yang memang kompromi atau diajak kerja sama. Ada juga yang mereka enaknya suka merintah-merintah atau suka nyuruh-nyuruh saat kita turun di dunia kerja yang nyata itu. Yang kedua itu deadline pekerjaan. Deadline pekerjaan itu target pekerjaan yang sangat banyak menumpuk dan itu waktunya itu jangka waktunya mepet. Dalam 1 minggu kita harus mengirimkan 3 report. Hari ini juga, nah itu yang merupakan tantangan bagaimana kita menyiasatin menghadapi tantangan tersebut. Kemudian selanjutnya itu
kalah dari stres atau ketakutan. Jangan apa ya, jadi kita kadang merasa takut dulu sebelum mencoba. Dikasih tugas sama atasan, nih kerjakan, yang sama sekali belum kita pernah pegang, itu biasanya secara tidak sadar kita akan merasa takut. Aduh saya bisa nggak ya? Gimana ya kalau nggak berhasil? Reportnya gimana? Dan itu nggak akan selesai kalau kita merasa takut. Terus juga stres, karena stres itu akibat dari banyaknya pekerjaan yang menumpuk, jadi akhirnya kita bingung, ini mau diselesaikan yang mana dulu, jadi akhirnya timbulnya kita kepikiran, jadi akhirnya stres dan mengganggu kesehatan kita. Itu salah satu tantangan juga, dan itu bisa menghambat kinerja kita. Kemudian selanjutnya itu terlalu fokus pada kemampuan. Itu dalam artian yaitu kita merasa berpuas diri gitu, bahwa saya sudah mampu nih, sudah bisa nih gitu. Akhirnya kita jadinya berada di zona nyaman. Nah, kalau kita udah berada di zona nyaman itu sangat berbahaya kalau kata saya. Kenapa berbahaya? Karena pada saat perusahaan ada suatu terobosan baru atau target baru, dan kita terlalu fokus pada kemampuan kita dan merasa nyaman, maka kita akan menolak atas terobosan baru tersebut, dan yang ada karir kita akan stuck, tidak akan bisa maju. Yang kedua itu minim informasi. Yang berikutnya minim informasi, dan artinya kita tidak tahu tentang keadaan perusahaan. Contohnya misalkan kita ngerasa nih untuk kenaikan jabatan. Nah, kita tanpa mengetahui bahwa keadaan perusahaan tersebut misalkan sedang pilot atau sedang tidak seimbang gitu kan. Nah, itu yang ada bukannya dapat gaji, kenaikan gaji, malah yang ada kita diomelin. Nah, itu makanya kita harus tetap update. Kita harus tahu tentang keadaan perusahaan kita, baik, buruk, atau atau seimbang, biasa gitu. Itu kita harus tahu minimal. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengatasi dari poin-poin tantangan itu, yang ada nanti kita akan resign. Nah, kalau kita bisa mengatasinya, maka kita akan bertahan. Oke, next. Nah, ini tips untuk menghadapi tantangan kerja saat bekerja. Yang pertama itu pahami karakter atasan kita. Jadi kita pahami karakter atasan kita tuh orangnya seperti apa. Beliau itu maunya kita itu memberikan report saat beliau meminta, atau memang tanpa beliau minta kita harus sudah siap report itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua itu menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, yaitu kita berusaha sebisa mungkin untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Karena kalau kita punya hubungan baik dengan rekan kerja, apalagi kita berhubungan dengan departemen lain, itu insya Allah pada saat kita butuh data, butuh keperluan, apapun itu akan dipermudah. Tapi kalau hubungan kerja kita dengan rekan yang lain, apalagi beda departemen, misalkan departemen, kalau di saya ada departemen GS ya, General Service. Itu yang berhubungan dengan peralatan, kendaraan, pokoknya aset gitu ya. Misalkan kita suatu waktu butuh untuk pinjam mobil. Kalau kita hubungan baik dengan tim GS, maka itu kita akan dipermudah untuk peminjaman kendaraan itu untuk keperluan dinas kantor. Tapi apabila kita hubungannya tidak baik, itu akan dipersulit. Nah, itu makanya jalin hubungan baik dengan kerja dan juga atasan. Jadi kita sebisa mungkin turutin apa mau atasan selama itu dalam konteks wajar ya, selama berkaitan dengan pekerjaan. Kita berusaha untuk semampu mungkin, sebisa mungkin untuk memenuhi keinginan dari atasan itu. Berikutnya itu membuat skala prioritas pekerjaan. Jadi kita harus membuat skala prioritas pekerjaan mana ditangguhkan atau dipending, atau memang harus segera diselesaikan. Itu pokoknya kita buat skala kerja itunya, prioritas pekerjaannya. Yang berikutnya memberikan seluruh kemampuan kita untuk mencapai target. Jadi kita berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan kita agar
target yang telah ditentukan oleh perusahaan itu kita bisa kita capai sesuai dengan deadline waktunya. Misalkan kita dituntut untuk mengerjakan report tanggal 5, kita harus sudah selesai kirim kantor pusat. Nah, kita berusaha sebelum tanggal 5 itu atau maksimal tanggal 5 itu kita harus sudah kirim ke kantor pusat. Jadi kalau kedepannya kita diminta atau ditantang oleh atasan ataupun rekan kerja untuk mencoba sesuatu yang baru, saya saat ini sedang menjabat sebagai AC atau keluar kota, itu saya berusaha menekan rasa takut itu untuk ambil resiko. Kita berusaha ya, jangan takut ambil resiko. Kita jalanin dulu, pasti kita mampu. Kita jalanin, kita lihat hasilnya, kita berikan yang terbaik. Nanti kita akan mendapatkan timbal balik atau hasil yang sesuai dengan apa yang kita berikan ke perusahaan. Oke, selanjutnya selesaikan pekerjaan secara bertahap, jangan maraton kerja. Dalam artian kerjaan itu jangan ditumpuk. Jadi tanggal 1 nih kita ada pembayaran, sudah dari tim finance ada pembayaran, sudah diberikan ke tim accounting. Nah, kita kan tugasnya itu memberikan codingan akun atau memeriksa berkas. Nah, masih tanggal 1 nih, saya kerjaan besok aja nih. Jangan seperti itu ya. Jadi kerjaan yang memang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan. Jangan ditumpuk untuk besoknya, karena pasti akan menggulung, akan menumpuk. Jadi yang ada nanti pada saat akhir bulan, waktunya closing, kita akan keteteran. Jadi akan maraton, ngejarin waktu kerja gitu, dari pagi sampai malam, sampai lembur. Nah, itu tidak baik. Sebisa mungkin selesaikan secara bertahap. Selesaikan kalau yang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini, biar nanti besoknya pada saat ada pekerjaan baru, kita bisa menyelesaikannya besoknya. Jadi bertahap, jangan ditumpuk. Itu akan menyusahkan diri sendiri. Oke, next. Yang selanjutnya itu jangan terlalu fokus dengan kemampuan diri, yaitu dalam artian ya belajar meningkatkan kemampuan untuk kebaikan kita, untuk jenjang karir kita ke depannya. Jangan puas diri, terus selalu update informasi tentang perusahaan tempat kita bekerja. Nah, kalau poin-poin itu kita bisa atasin, maka kita akan bertahan kerja dan imbalannya itu kita akan naik jabatan. Naik jabatan itu dalam artian berarti tunjangan, gaji, dan segala macam akan mengikuti. Jadi, berikan yang kita mampu atas pekerjaan kita, cintai pekerjaan kita, maka timbal balik itu akan sangat memuaskan untuk kita. Oke, yang berikutnya ini saya ada tips ya. Oke, next Mbak. Next, oke. Ini saya ada tips saat interview kerja. Jadi pastikan impian kalian kan begitu lulus dari sini langsung kerja ya. Nah, ini beberapa tipsnya nih. Yang pertama itu untuk interview, pada saat kita interview itu yang pertama itu harus pelajarin tentang perusahaannya. Jadi perusahaan yang tempat kita melamar kerja itu kita usahakan minimal kita browsing lah di Google, cari tahu tentang perusahaan, sejarah perusahaan, jenis perusahaan itu apa, mereka itu menjual atau memproduksi barang atau jenis perusahaan apa gitu. Kayak misalkan saya perusahaan Alfamart itu termasuk perusahaan retail, menjual barang gitu kan. Nah, itu kita pelajarin tentang sejarahnya, pendirinya siapa gitu. Itu akan bermanfaat pada saat interview, karena setiap interview pasti kita akan ditanya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Nah, pasti itu pertanyaan yang biasanya sering muncul pada saat interview. Oke, yang kedua, maksimalkan penampilan dalam artian pada saat kita menghadapi interview kita harus all out. Jadi dari atas sampai bawah penampilan kita harus menarik, agar pada saat kita bertemu dengan user yang menginterview kita, mereka akan tertarik dari penampilan kita. Oh ya, ini menarik, meyakinkan mereka bahwa kita mampu dan bisa bergabung
dengan perusahaan mereka. Kan kontak mata. Ya, kontak mata. Jadi pada saat interview itu kita harus pandang mata yang menginterview kita. Jadi dengan kita memandang matanya itu berarti meyakinkan bahwa kita itu serius ya. Terus yang keempat itu jelaskan perihal tentang data diri Anda, pribadi Anda. Terus yang kelima itu tonjolkan kelebihan. Kelebihan apa yang Anda punyai dalam perusahaan ini, apa yang akan Anda berikan, kemampuan Anda untuk meningkatkan perusahaan, itu kita usahakan tonjolkan kelebihan kita apa yang kita bisa berikan kontribusi untuk perusahaan tersebut agar kita bisa lolos interview tersebut. Yang keenam itu ungkapkan kekurangan kita. Jadi kekurangan kita itu apa, tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Oke, berikutnya next. Nah, ini tips agar bisa cepat kerja setelah selesai kuliah. Yang pertama, next. Oke, next. Yang pertama itu bangun personal branding di dunia maya. Dalam artian kita harus membangun citra baik di dunia maya seperti sosmed, Instagram, Facebook. Jadi kita harus menampilkan bahwa kita itu baik gitu tuh. Jangan memposting yang aneh-aneh lah. Karena kan pasti itu akan berpengaruh pada saat kita melamar kerja di gitu. Perbanyak relasi. Jadi kita perbanyak relasi kolega gitu. Sering-sering berhubungan dengan teman-teman begitu selesai kuliah. Siapa tahu dari mereka itu ada informasi, karena hampir 80% itu informasi dari pekerjaan itu biasanya dari orang dalam. Siapa tahu teman yang sudah bekerja itu di tempatnya ada lowongan dan bisa memberitahukan ke kita, itu biasanya lebih banyak ya, lebih cepat ya, lebih efektif. Yang kedua itu kita ikut magang untuk referensi pada saat kita melamar pekerjaan. Ikut magang sebagai pengalaman bisa dilampirkan di surat lamaran kerja kita. Yang berikutnya itu ambil sertifikat. Sertifikat dalam artian keterampilan, entah itu sertifikat bahasa Inggris ataupun sertifikat tentang akuntansi, macam-macam sesuai dengan bidang jurusannya masing-masing ya. Oke, berikutnya sering ikut job fair. Dari job fair juga kita bisa ada info dari pekerjaan, perusahaan-perusahaan mana yang membuka lowongan. Terus yang berikutnya bekerja freelance. Freelance dalam artian lepas, jadi mungkin sambil menunggu surat panggilan dari perusahaan yang sudah kita masukkan lamarannya, kita bisa bekerja freelance, kerja lepas, jadi kerjasama dengan perusahaan lain, tapi sifatnya tidak mengikat, kita bebas gitu, lepas. Yang kedua, yang terakhir itu kita banyak-banyak berdoa. Oke. Bisa dilanjut, Mbak Atik? Oke. Nah, Oke, silakan Ibu, dan bisa dilanjut ya Bu ya. Oh ya. Oke, tadi poin-poin yang tipsnya ya. Dan utama satu pesan saya untuk yang tadi tips supaya bisa langsung kerja itu diusahakan IPK-nya ya. IPK-nya kalau bisa minimal 3 ya. Karena tiap perusahaan itu biasanya ada standar IPK-nya untuk administrasi. Nah, ya ini. Untuk IPK, karena tiap perusahaan itu biasanya menetapkan IPK tertentu untuk bisa masuk gitu ke tahap berikutnya. Jadi kalau bisa teman-teman IPK-nya harus tinggi ya, minimal 3 koma. Jadi biar nanti lebih mudah untuk seleksi administrasinya. Oke, next. Lanjut, Mbak.
Oke, berikut ini. Ayo, ini sedikit tips menyusun tugas akhir ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama itu buat rencana pengerjaan tugas akhir. Jadi buat rencana jadwal kapan kita mencari bahan, kapan jadwal kita ketemu dosen, kapan kita jadwal menyusun per babnya, itu kita harus kita harus susun, kita harus pikirkan matang-matang agar lancar. Yang kedua, kerjakan sesuai rencana. Walaupun sedikit tapi kita kerjakan sehari dapat sedikit nggak apa-apa, nanti berikutnya kerjakan sedikit-sedikit, itu nanti nggak akan kerasa pada saat hari hanya kita oh ya udah selesai, jadi kan enak gitu, nggak terlalu numpuk brek gitu. Yang ketiga, jangan tunda pengerjaannya, prioritaskan sesuai jadwal. Yang keempat, review pengerjaan per bab, jadi kita review, kita cek per babnya udah sesuai tidak dengan tema yang kita ambil, tidak sesuai tidak, ada yang kurang, ada yang harus ditambahkan gitu. Yang kelima, jangan lupa bimbingan dan diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, ini bermanfaat banget nih. Bimbingan dan diskusikan. Pada saat kita bimbingan, kita diskusikan, kita banyak bertanya. Kira-kira baiknya seperti apa yang tugas akhir yang kita ajukan itu ada kekurangan tidak, atau ada yang harus ditambahkan seperti apa, itu manfaatkan waktu pada saat bimbingan ya. Yang keenam, kerjakan di waktu dan tempat yang kondusif. Jadi kita kerjakan di waktu dan tempat yang menurut kita nyaman. Nggak bikin pusing dan nggak bikin stres ya. Santai dan jangan lupa refreshing atau apapun sesuai dengan hobinya biar ngilangin stres pada saat mengerjakan tugas akhir. Oke. Next. Selamat pagi, saya Belinda Novilda dari Prodi KA11 ingin bertanya, setelah kita lulus dari perkuliahan, apa saja tips sebagai fresh graduate untuk melamar pekerjaan karena belum banyak pengalaman bekerja? Terima kasih, Bu. Silakan Iya, Ibu. sama-sama. Pertanyaannya. Tips saya itu yang tadi dijelaskan. Yang pertama, kelengkapan CV gitu kan. Kita bikin surat lamaran pekerjaan, terusnya pokoknya yang persyaratan tentang melamar kerja itu. Terus juga kan kita berusaha untuk mempersiapkan diri, karena kan kita merasa fresh graduate ya, belum ada pengalaman ya. Nah itu berarti kita mempersiapkan diri benar-benar perusahaan apa yang akan kita tuju. Misalkan perusahaan Alfamart ya, PT Sumber Afaria Trijaya. Mbak Melinda mau melamar nih di Alfamart. Nah, Mbak Melinda itu harus benar-benar mempersiapkan baik dari segi administrasi maupun dari materinya. Jadi dalam artian kita harus tahu nih Alfamart itu dia bergeraknya di bidang apa, sejarahnya bagaimana, berdiri tahun berapa. Itu kita benar-benar harus persiapkan. Jadi nanti pada saat kita interview kita nggak ngeblank. Jadi tahu gitu tuh. Dan kita harus percaya diri, menampilkan percaya diri pada saat ditanya kita harus menjawab dengan tegas dan lugas. Jadi jangan kebanyakan terus sikap duduk kita harus baik gitu kan. Harus benar-benar menampilkan kepercayaan diri dan harus mempersiapkan diri secara materinya juga, secara sejarah, terus kelebihannya kita apa, kalau memang kita punya sertifikat ataupun pernah ikutan pelatihan-pelatihan itu lampirkan semua. Nanti pasti tim rekrutmen juga kan akan memilah-milah, oh ini bagus. Terus tadi yang utama itu diusahakan IPK-nya ya, IPK-nya juga mempengaruhi. Ya, paling itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu. Semoga Belinda Novilda bisa terjawab ya pertanyaannya. Yang kedua ada pertanyaan dari Dwiko Effendi dari Prodi KA13. Saya ingin bertanya,
berkaitan dengan kecerdasan emosional, bagaimana cara Ibu mensikapi tuntunan deadline akhir bulan, yaitu pada saat membuat laporan keuangan, tetapi saat yang bersamaan Ibu sedang memiliki masalah internal. Bagaimana cara Ibu untuk tetap bersikap profesional? Terima kasih, Ibu. Silakan dijawab. Ya. Kalau kalau yang ini gimana ya? Paling saya berusaha untuk apa ya? Untuk membangun mood atau suasana hati saya supaya lebih baik. Jadi pada saat kita dikejar deadline pada saat akhir bulan itu kan ada closing, awal bulan closing gitu kan. Itu saya sebisa mungkin membuat mood saya baik supaya nanti pada saat kita closing itu nggak jelek gitu tuh. Saya misalkan ya, masalah internal dalam artian masalah keluarga ya. Saya lagi ada bermasalah nih misalkan sama adik saya gitu atau sama orang tua saya. Mood-nya kan kurang baik nih di rumah tuh, aduh gimana-gimana. Nah, saya sebisa mungkin pada saat saya bekerja, mindset saya atau pikiran saya itu dalam hati saya mensugesti, saya baik-baik saja, saya harus semangat, saya harus kuat hari ini karena hari ini panjang. Dalam artian karena saya kalau closing itu saya bisa pulang dini hari ya. Jadi saya harus benar-benar mempersiapkan diri baik itu mental, hati maupun kesehatan. Jadi saya berusaha untuk mensugesti diri saya sendiri. Saya saya bisa, saya pasti bisa gitu kan. Terus juga biasanya kalau saya untuk membangun mood itu saya biasanya dengerin musik. Saya dengerin musik yang saya sukai. Nah itu insya Allah bisa memperbaiki keadaan hati saya yang lagi suram. Atau saya biasanya makan coklat. Makan yang manis-manis itu juga bisa menambah mood. Itu kalau saya ya. Biasanya kan kalau orang kan beda-beda ya. Itu paling itu jawaban dari saya sih. Jadi biar nanti saya bisa bersifat profesional, biar amarah saya di rumah tidak saya sampaikan ke rekan-rekan saya yang di kantor. Itu nanti suasananya nggak enak. Itu aja sih. Ya terima kasih Mbak Dwi ya atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya yang ada pertanyaan satu lagi Bu. Dari Anissa Mutiara Dewi, semester 5. Pertanyaannya, jika diterima dalam bekerja, lebih baik memilih gaji besar atau sesuai dengan passion? Berikan alasannya Bu, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Agak susah juga ya, disuruh memilih gaji gede atau sesuai dengan passion ya. Ya, kalau ada dua jawaban ya, dua versi. Bisa jadi saya memilih gaji yang gede dalam artian mungkin kita ngelihat realistis aja sesuai kebutuhan. Pastikan kita butuh ada kebutuhan hidup masing-masing ya. Tiap orang kan punya masalah masing-masing. Kalau memang kita memilih untuk gaji gede, maka kita harus konsekuensi atas pilihan kita. Dalam artian kita harus siap dengan embel-embel gaji gede. Biasanya kalau misalkan kita memilih untuk pekerjaan yang gajinya besar, biasanya nanti akan dituntut untuk pekerjaannya juga luar biasa. Luar biasa dalam artian bisa jadi menyita menyita waktu kita, waktu keluarga kita, waktu pribadi gitu biasanya. Kalau misalkan setahu saya, kalau misalkan memilih gaji gede bisa jadi. Tapi kalau misalkan kalau saya pribadi malah mungkin saya memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion. Kalau untuk yang fresh graduate, saya biasanya saran saya pilih aja sesuai dengan apa yang kita mau, jadikan sebagai pengalaman. Nanti dari pengalaman itu kan kalau kita udah punya pengalaman, kita bisa untuk gaji itu bisa ngikut biasanya. Itu sih. Jadi paling saya pilihnya passion, sesuai dengan passion. Karena mulai dari passion, kalau misalnya kita bekerja sesuai dengan passion itu, insya Allah kita akan memberikan semuanya dengan setulus hati. Jadi apapun pekerjaannya, kalau memang membuat kita nyaman, maka kita akan berusaha untuk memberikannya dengan sepenuh hati, dengan maksimal. Jadi sayangi pekerjaanmu, cintai pekerjaanmu, anggaplah pekerjaanmu itu sebagai bagian dirimu. Nanti akan memberikan yang terbaik dan nanti timbal baliknya itu
gitu. Jadi jangan terlalu melulu mikirin duit ya, gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, makasih Mbak. Baik, terima kasih Iya, Bu ada lagi? jawabannya. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya, Anissa Mutia Dewi. Baik, pertanyaan dari Anissa Mutia Dewi menjadi pertanyaan terakhir di webinar kali ini. Terima kasih semuanya yang telah bertanya dengan antusias. Mohon maaf tidak bisa dijawab satu-satu. Kita ada di penghujung acara, Ibu. Sebelumnya akan ada closing statement dulu dari Kak Prodi kita, Bapak Suwandi SEMM. Dipersilakan. Oh, maaf, unmute ya. Terima kasih Antik ya moderator. Hari ini banyak sekali masukan dari Ibu Dewi AMD selaku Kepala Accounting di PT Sumber Avalia Cabang Plumbon ya, tentang bagaimana kita mensikapi tantangan dunia kerja. Tadi juga ada yang menarik tuh, bagaimana kita mengatasi atasan yang galak, Bu Dewi ya. Cuma yang belum terjawab itu ada satu Bu, bagaimana mengatasi dosen yang galak itu Bu. Belum terjawab ya. Kalau atasan yang galak kan Ibu sudah familiar tuh, tapi bagaimana kasih senyum aja dosennya Pak Wandi. dosen yang galak tuh, Pak Amroni langsung menjawab. Satu itu, yang kedua tadi Ibu Dewi. Apa kabar Pak Amroni? Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh. Nanti lanjut japri aja Bu ya sama Pak Amroni. Masih ingat nggak Pak? Ingat banget. Ingat banget. Dosen yang galak. Ya. Kalau dosen yang galak paling ya itu senyumin, turutin aja dia apa maunya. Sesuai. Ya Bu, terus satu lagi tadi ada juga masukan Ibu tentang perbanyak relasi Bu ya, tentang informasi pekerjaan gitu. Jadi karena Ibu juga sudah merupakan salah satu relasi kami, jadi saya minta tolong kalau ada informasi kerjaan kasih tahu ke kami Bu ya, supaya kita juga bisa tahu, paling enggak kalau ada lowongan staff accounting gitu apa bisa dikasih tahu ke kami gitu, karena saya juga banyak stok untuk staff accounting. Atau misalnya Ibu juga naik jabatan, paling enggak ada lagi posisi jabatan Ibu sekarang kan kosong, jadi bisa diganti oleh anak-anak KA gitu Bu ya. Ya, insya Allah nanti saya kasih tahu Pak ya, kalau ada lowongan. Ya, siap. Yang terakhir harapan kita tentunya tadi pertanyaan Anissa Mutiara Dewi ya, kalau bisa gaji gede kerja sesuai passion gitu Bu ya, harapan kita semua. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ya, maunya. Lagi saya ucapkan terima kasih atas nama manajemen UCIC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Komputerasi Akuntansi. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan untuk teman-teman mahasiswa ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini ucapan terima kasih Bu dari kami UCIC. Kalau dalam bentuk amplop belum ada Bu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini dapat mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, amin. Ya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Sebelumnya untuk kelas komputer akuntansi saya sudah share form absensi ya. Silakan ada di kolom grup chat yang belum di. Baik, kita dari penghujung acara. Sebelum menutup saya akan memberitahu yang tadi 3 pertanyaan terbaik itu ada dari Anissa, Beliana, dan Kodia. Itu nanti akan ada reward dari tim panitia kami. Nanti akan dihubungi dari tim panitia. Dan e-sertifikat akan diberikan paling lambat 3 hari kerja. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah bergabung dan narasumber kita yang luar biasa ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Saya Antik Ramadhanti pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.